Halo semua, pernah kan lagi asik-asiknya kerja atau santai, kepala tiba-tiba nyut-nyutan? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal itu. Tapi gimana kalau sebelum buru-buru minum obat, kita coba intip dulu apotek hidup yang mungkin udah ada di dapur kita? Kita akan bedah barang cara-cara alami yang simpel dan efektif buat meredakan nyeri yang ganggu itu. Pasti ganggu banget kan? Sakit kepala tuh jatahnya suka nggak diundang. Entah itu cuma pusing ringan atau rasa sakit yang bener-bener bikin kita nggak bisa fokus sama sekali. Mau kerja jadi buyar, mau belajar nggak masuk, bahkan istirahat pun jadi nggak nyaman. Ini masalah yang kita semua pernah rasain. Oke, biar pembahasannya runut, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu biang keladinya. Terus, kita bahas solusi paling gampang, minum air. Abis itu, kita bongkar harta karun di dapur kita, belajar beberapa teknik fisik buat meredakan nyeri, dan yang paling penting nih, kita harus tahu kapan harus bilang stop dan segera pergi ke dokter. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sama kayak masalah lain, langkah paling awal itu ya kenali dulu musuhnya. Kalau kita tahu apa sih yang kemungkinan besar jadi pemicu sakit kepala kita bisa kasih solusi yang paling pas sasaran. Anggap aja sakit kepala itu kayak lampu check engine di mobil. Tubuh kita lagi ngasih sinyal, ada yang nggak beres nih. Pemicunya bisa macam-macam ya, dari yang jelas banget kayak stres berat atau kurang tidur, sampai hal-hal sepele yang mungkin nggak kita sadari. Dan tentu saja, pemicu yang paling sering disepelein itu adalah kurang minum. Nah, ini nyambung banget ke solusi pertama kita, yang paling mendasar. Serius, sebelum ngomongin ramuan aneh-aneh atau pijet-pijetan, kuncinya satu ini dulu, air putih. Ini adalah pertahanan pertama kita. Terus gimana ceritanya kurang minum bisa bikin kepala pusing? Gini, logikanya simpel sebenarnya. Waktu tubuh kita kekurangan cairan, volume darah kita jadi sedikit berkurang. Nah, akibatnya, pasokan oksigen ke otak juga jadi seret. Pembuluh darah di kepala kita akhirnya jadi menyempit. Dan jreng, rasa sakit pun muncul. Simpel kan? Tapi dampaknya luar biasa. Jadi intinya apa? Pencegahan. Coba deh biasain minum air putih sekitar 2 liter atau ya kira-kira 8 gelas lah sehari. Ini patokan yang bagus banget buat jaga tubuh kita tetap adem dan biar sakit kepalanya nggak datang lagi. Tentunya kalau Anda lagi banyak gerak atau cuaca lagi panas banget, ya minumnya harus lebih banyak lagi. Oke, urusan air beres. Sekarang yuk kita buka lemari dapur kita. Percaya deh, banyak bumbu masak sehari-hari yang ternyata punya khasiat dahsyat buat kesehatan kita. Nah, apa yang kita lihat di sini itu nunjukin sebuah konsep keren asli Indonesia, namanya toga atau taman obat keluarga. Intinya, kita nanam sendiri tanaman-tanaman berkhasiat di rumah buat ngobatin penyakit-penyakit ringan. Wah, pas banget kan sama topik kita sekarang? Kita mulai dari jagoan dapur, jahe. Ini bukan cuma buat angetin badan loh. Jahe itu punya zat anti peradangan yang kuat banget. Malah, beberapa penelitian bilang khasiatnya bisa nyaingin obat migrain. Plus, poin bonusnya, jahe juga jago banget buat ngatasin mual yang sering jadi temennya migrain. Bikinnya gampang banget. Tinggal parut jahe seger, seduh pakai air panas, terus diamin sebentar biar sarinya keluar. Udah deh, tinggal saring. Biar makin enak dan berkhasiat, bisa tambahin madu atau perasan lemon dikit. Praktis kan? Selain jahe, ada 2 teh lain yang bisa jadi andalan. Tapi pilihnya sesuai kebutuhannya. Kalau sakit kepalanya kerasa kayak ada yang ngiket kenceng di leher sama bahu, nah teh peppermint jagonya buat bikin otot rileks. Tapi kalau pemicunya lebih ke stres atau pikiran lagi kalut, teh chamomile yang efeknya nenangin itu pilihan yang lebih tepat. Sekarang kita ngomongin yang agak-agak tricky nih. Kafein. Dia ini bisa jadi kawan, tapi bisa juga jadi lawan. Di satu sisi secangkir kopi atau teh itu bisa nolong karena kafein bantu menyempitkan pembuluh darah yang lagi melebar. Tapi, di sisi lain, kebanyakan kafein atau tiba-tiba berhenti ngopi padahal udah kecanduan, justru bisa jadi bumerang, malah bikin sakit kepala. Jadi kuncinya, secukupnya aja. Oke, cukup soal yang diminum-minum. Sekarang kita pindah ke apa yang bisa kita lakuin secara fisik ke tubuh kita. Ada loh beberapa teknik simpel yang bisa kasih kelegaan instan tanpa perlu minum apa-apa. Ini nih pertanyaan abadi. Pakai kompres dingin apa anget? Gini aturannya. Gampang kok. Kalau sakit kepalanya nyut-nyutan, pakai kompres dingin di dahi atau pelipis. Biar adem dan peradangannya reda. Sebaliknya, kalau sakit kepalanya karena otot kaku, kayak diikat, pakai kompres hangat di belakang leher atau bahu, biar ototnya lemes lagi. Teknik lainnya yang ampuh banget itu akupresur. Coba deh kasih pijitan lembut muter-muter gitu di beberapa titik kunci ini. Pelipis,
dahi, terus di leher belakang pas di bawah tengkorak, sama di area antara jempol dan telunjuk Anda. Lakuin beberapa menit, ini bisa bantu banget buat ngelancarin sirkulasi dan ngerendahin ketegangan. Dan jangan pernah remehin kekuatan pikiran. Stres itu biang kerok utama sakit kepala tegang. Coba deh luangin waktu bentar aja buat tarik napas dalam-dalam, meditasi singkat, atau peregangan ringan. Ini bisa nurunin hormon stres dan, wala, sakit kepalanya ikut reda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Penting banget buat disimak. Cara-cara alami ini emang hebat, tapi ada batasnya. Kita harus pintar-pintar ngenalin kapan sakit kepala itu udah bukan lagi sekedar sakit kepala biasa. Ya, seperti yang sering ditekankan, penting banget buat kita sadar kalau nggak semua sakit kepala itu bisa kita tangani sendiri di rumah. Beberapa gejala itu bisa jadi sinyal bahaya dari kondisi yang lebih serius dan butuh penanganan segera. Tolong perhatikan ini baik-baik ya. Kalau sakit kepala yang Anda rasain itu sakitnya luar biasa, yang paling parah seumur hidup, atau kalau ada demam tinggi sama leher kaku, kalau sampai bingung, kejang, atau muncul ruam, kalau ada rasa baal atau lemes di satu sisi tubuh, atau penglihatan dan cara bicara keganggu, pokoknya jangan nunggu lagi. Apalagi kalau kejadiannya setelah kepala kebentur. Ini semua red flag, langsung cari pertolongan medis profesional. Jangan coba-coba obatin sendiri. Jadi, lain kali kalau kepala mulai kerasa nyut-nyutan, coba deh tarik napas dulu. Mungkin coba minum segelas air putih atau bikin teh jahe anget sebelum otomatis nyari obat. Pertanyaannya, sudahkah Anda menjadikan solusi alami ini sebagai pertolongan pertama Anda? Mungkin sekarang adalah waktu yang pas buat mulai. Terima kasih sudah menyimak.